Selamat pagi anak-anak. Pada saat ini kita akan melanjutkan belajar tentang transformasi. Nah, waktu yang lalu kan kita sudah belajar transformasi, translasi, refleksi, nah sudah juga rotasi. Nah, sekarang adalah kita akan belajar tentang transformasi dilatasi. Dilatasi itu artinya perkalian atau perbesaran. Nah, perbesaran itu bisa semakin besar maksudnya, tetapi juga bisa semakin kecil. Nah, sekarang kita akan lihat di sini pada LKPD, lembar kerja peserta didik ya, tentang dilatasi. Nah, jadi kita sudah mempelajari tahu tentang dilatasi yang sederhana, yaitu jika suatu titik objeknya dilatasikan dengan pusat dilatasi 0,0 lalu dengan faktor skala atau faktor skalanya K. Itu adalah rumusnya adalah ini, jika dari X, Y dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala K, maka menjadi A aksen koordinatnya menjadi KX, KY. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matriks, maka matriks X aksen Y aksen, yaitu koordinat bayangan, itu sama dengan matriks K 0K kali matriks XY. XY itu titik objek yang dicari dilatasinya, ya ini bayangannya. Nah, sekarang kita bukan hanya akan mempelajari ini, tetapi kita akan mempelajari jika pusat dilatasinya itu bukan 0,0 tetapi titik P A, B. Nah, di sini kita akan mempelajari jika didilatasikan dengan pusat titik P yaitu A, B dengan faktor skala K. Nah, kita akan menentukan atau menggambarkan bayangannya, setelah itu juga menentukan matriksnya untuk didilatasikan dengan pusat A, B. Nah, jadi kita dengan patokan ini kita juga akan melihat nanti seandainya dipusatkannya adalah atau pusat dilatasinya A, B. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada tangan kita. Jika kita kasih senter, di senter pakai bola lampu yang terang di senter gitu, maka bayangan tangan kita itu di sebuah dinding misalnya itu akan bisa semakin besar atau semakin kecil. Nah, ini juga penerapan untuk dilatasi ya. Jadi kalau kalian bisa mencoba sendiri nanti dengan senter baterai atau senter pada handphone ya. Kalau tangan kalian itu semakin mendekati senternya, maka bayangannya itu semakin besar atau semakin kecil. Kalau menjauhi senternya, maka akan semakin besar atau semakin kecil bayangannya. Nah, itu adalah penerapan pada salah satu penerapan pada dilatasi. Nah, sekarang kita akan melihat di sini menggambar bayangan hasil dilatasi dengan titik pusat A, B. Gambarlah bayangan dari titik atau bayangan dilatasi titik A min 3,2. Nah, ini ada titik A min 3,2 pada pusat B min 2,1 dengan faktor skala 3. Nah, faktor skala 3 itu berarti kita melihatnya dari A, B itu kita hubungkan dulu. Titik A min 3,2, titik B adalah pusat dilatasi min 2,1. Itu akan saya hubungkan dulu dengan garis. Nah, jika akan mencari bayangan titik A dengan faktor skala 3, maka kita caranya yaitu dari titik B atau pusat dilatasi ke titik A, lalu searah dengan itu dari B ke A, yaitu arah ke sana, itu harus 3 kali. Jadi dari sini ini kan 1, nah ini harus 3 kalinya aksen itu. Nah, 3 kalinya itu berapa? Ini kan 1, terus 2 ke sini ya, ini 3 ke sini. Nah, berarti ini ada garis putus-putus. Nah, disinilah adalah titik A aksen. Nah,
jadi titik A aksen itu ada di sini. Kenapa? Karena di sini dari B ke A dibanding dari B ke A aksen itu adalah 1:3. Nah gitu. Jadi berarti titik A aksen itu adalah bayangan A oleh dilatasi faktor skala 3 dengan pusat min 2,1. Nah koordinat titik A aksennya berapa? Nah kita lihat di sini, yaitu min 5, ini min 5,4. Nah gitu ya. Sekarang yang kedua, gambarlah bayangan hasil dilatasi garis Y sama dengan 2X tambah 2 pada pusat P min 3, 2. Nah dengan faktor skala min 1/3. Nah kita lihat ini titik P-nya di sini min 3,2. Lalu ini garisnya Y sama dengan 2X plus 2. Ya, kalau X-nya 0, Y-nya 2 di sini. Kalau Y-nya 0, X-nya min 1 di sini. Jadi ini hubungan ini, garis inilah garis Y. Nah, sekarang kalau dengan faktor skala min 1/3, itu artinya jarak dari P ke garis dengan dari P ke bayangan garis itu adalah lawan arah. Jadi kalau ini menuju ke sini, ini harus menuju ke sana, tapi jaraknya adalah sepertiganya ini. Sepertiganya ini tapi lawan arah ke sana. Nah, kalian bisa mencarinya itu sepertiganya itu dengan cara menggunakan jarak gini ya, ini dihubungkan tegak lurus, pakai jangka juga bisa ya, ini pakai jangka juga bisa, terus diambil sepertiganya ke sana. Nah sepertiganya itu seberapa? Nah kalau misalnya ini kita hitung kira-kira ya, ini adalah sekitar 2,1. Nah 2,1 berarti kesananya itu ya sekitar sepertiganya ya, 0,7 kan kira-kira gitu ya. Nah kalau kira-kira 0,7 itu sekian, nah maka garisnya juga harus sejajar dengan ini. Nah harus sejajar, kita harus bisa menggambar kesejajaran dengan garisan ini. Nah jadi gambarnya itu ini kan ini sejajar. Nah jadi garisnya itu ini. Nah garis ini kan sejajar. Jadi yang merah ini itu adalah, kalau ini tadi dikatakan Y, ya ini adalah yang, atau F, ini adalah F yang bayangan. Nah gitu. Nah, inilah mencari gambarnya. Nah jarak dari sini ke sini itu sepertiga dari P ke garis F. Kalau ini namanya F, berarti P ke F aksen sepertiga dari P ke F dengan arah yang berlawanan. Nah itu katakan faktor skala min 1/3 ya. Sekarang perhatikan, ini ada soal, yaitu bunyinya adalah gambarlah bayangan dari segi 4 ABCD jika didilatasi pada pusat 0,2. Nah ini 0,2 di sini, ini 0,2 ya, dengan pusat 0,2 dengan faktor skala min 1. Nah jadi kalau min 1 itu dari pusat ke sini itu dilawan arahnya menjadi dari pusat ke sananya, tapi harus membentuk garis lurus. Nah jadi nanti dari titik ini 0,2 pusatnya ke C, maka bayangan C itu adalah dari 0,2 dihubungkan dengan C terus lurus gini dengan jarak sama. Karena apa? Karena skalanya min 1. Lalu dari sini ke B itu juga dihubungkan dengan B terus lurus bablas ke sini, jarak B ke 0,2 sama dengan 0,2 ke B aksen. Nah terus dari A dihubungkan lagi ke titik 0,2 sebagai pusat dilatasi, jaraknya ini ke sini harus sama dengan ini ke sana. Terus dari D ke pusat dilatasi 0,2
terus dihubungkan lagi bablas gitu, dengan jarak D ke 0,2 harus sama dengan 0,2 ke D aksen. Maka jadilah gambarnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tadi soalnya ya. Nah, terus menjadi seperti ini. Nah, tadi soalnya ini kan lihat, ini hasilnya menjadi gambarnya segi 4 seperti ini. Ya, ini pusat dilatasinya yang tadi 0,2. Nah, nanti kalian menggambar sendiri ya, menggambar sendiri seperti ini caranya, dan tahu apa bedanya kalau faktor skala negatif dan yang positif ya. Terus kalau yang pecahan lebih kecil 1, nah itu semakin dekat. Kalau ini jaraknya sama, ini sama. Ini C ke pusat sama dengan pusat ke C aksen. B ke pusat sama dengan pusat ke B aksen, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan lihat sekarang. Kita akan menemukan matriks dilatasi dengan titik pusat A, B. Nah, perhatikan di sini ada titik pusatnya adalah titik P di titik A, B kecil ya, A kecil, B kecil. Ini di sini. Nah, kita akan mencari bayangan A, ini A. Di manakah A aksen jika dilatasikan dengan pusat A, B dengan faktor skala K. Nah, sekarang seandainya arahnya A aksen adalah di sini. Nah, kita lihat di sini titik P itu A, B. Titik A itu adalah X, Y. Nah, ini X, Y. Lalu titik A aksen adalah X aksen, Y aksen. Nah, ini X aksen, Y aksen. Jadi A aksen koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, sekarang jarak dari PA aksen itu akan sama dengan K kali P ke A. Nah, jadi dipastikan di sini ya, lihat segitiga PAB dan segitiga PA aksen, B aksen ini sebangun ya, sebangun. Nah, perhatikan sekarang di sini ya, bahwa segitiga PAB itu ya sebangun. Nah, sehingga diperoleh perbandingan ketiga sisinya sama, yaitu apa? Bahwa PA dibanding PA aksen itu akan sama dengan apa? Nah, ini bisa dikatakan sama dengan AB ya dibanding A aksen, B aksen. Juga sama dengan PB dibanding PB aksen. Ya. Nah, kita tulis ya sekarang. Nah, sekarang kita isi PA itu akan sama dengan PA banding PA aksen. PA banding PA aksen akan sama dengan PB, ini PB dibanding, jadi PA dibanding PA aksen sama dengan PB dibanding PB aksen, PB aksen. Dan juga sama dengan AB, ini AB itu mana? Ini AB ya, ini AB dibanding A aksen, B aksen. Dan sama dengan berapa? Nah, kalau ini dikatakan 1, nah ini adalah seper K. Kenapa? Karena tadi dengan perbandingannya skala K. Nah, jadi setelah itu kita akan menentukan, kan kita mau mencari bayangan. Jadi berapakah X aksen dan berapakah Y aksen? Ya. Nah, sekarang kita lihat ini ya, segitiganya di sini. Bahwa di sini perhatikan ada PB, ada PB aksen. Ini A itu dari sini ke sini itu A. Terus X itu dari sini ke sini itu X. X aksen itu dari 0 sini ke sini itu jaraknya itu X aksen. Terus dari sini ke sini itu B. Dari 0 ke sini itu Y, dari 0 ke atas ini adalah Y aksen. Nah, sekarang perhatikan, yaitu
AB, ini AB. Nah, ini ya. Sekarang kita isilah di sini ya. Perhatikan gambar ini. Jadi panjang PB itu apa dikurangi apa? Nah, jadi panjang PB itu adalah ini kan jarak dari P ke B itu berarti adalah X dikurangi A. Nah, kita tulis X dikurangi A. Lalu panjang PB aksen itu kan berarti apa? X aksen dikurangi A. Ya, X aksen dikurangi A. Nah, gitu ya. Nah, padahal diperoleh bahwa PB dibanding PB aksen itu adalah seperka kan? Seperka. Sehingga jika disubstitusi dengan persamaan bintang 1 dan bintang 2 itu diperoleh X min A ini dibanding dengan X aksen min A itu kan sama dengan seperka. Nah, berarti kalau dikali silang itu K kali X min A itu sama dengan X aksen min A. Jadi X aksen adalah A ditambah K kali X min A. Nah, inilah kita mendapatkan rumus X aksen. Nah, sekarang kita akan mendapatkan rumus Y aksen. Nah, ini lihat sini. Perhatikan AB aksen, lalu B, lalu Y dan Y aksen. Sekarang AB itu tingginya AB itu adalah tinggi dari Y dikurangi B. Nah, saya tulis Y dikurangi B. Lalu A aksen B aksen itu apa? Yaitu Y aksen dikurangi B. Nah, saya tulis Y aksen dikurangi B. Padahal AB dibanding A aksen B aksen, nah AB dibanding A aksen B aksen itu adalah seperka. Nah, sehingga diperoleh dari bintang 1 dan bintang 2 yaitu bahwa Y min B dibanding Y aksen min B itu sama dengan seperka. Berarti K kali Y min B sama dengan Y aksen min B. Jadi Y aksen sama dengan apa? B ditambah K kali Y min B. Nah, inilah kita dapatkan rumus menentukan X aksen ya, yaitu ini dan Y aksennya. Nah, kesimpulannya, misalkan titik A adalah X, Y didilatasi dengan faktor skala K dan pusatnya di A, B, maka di sini A diproyeksikan kemana? Ke A aksen dengan koordinat X-nya itu ini, yaitu apa? A ditambah K kali X min A di koma Y-nya adalah B ditambah K kali Y min B. Nah, inilah koordinatnya. Nah, terus kalau dibuat dalam bentuk matriks, maka X aksen Y aksen matriksnya itu sama dengan apa di sini ya. Nah, ini bisa ditulis ya. Ini adalah dibuat dalam bentuk ditambah tapi ini dikalikan ya. Berarti kita tuliskan dulu matriksnya. Nah, kalian coba pikirkan matriks apa yang bisa ditulis di situ. Maka kita akan lihat ini matriksnya adalah K0 0K, yaitu seperti kalau kita pusatnya di 0,0 K0 0K. Nah, terus yang di sini kan tentunya X min A, terus yang di sini Y min B. Nah, agar sama dengan sini, maka di sini adalah pusatnya A, B. Nah, inilah kesimpulannya. Jadi, kita sudah bisa menentukan bayangan dari sebuah objek yang didilatasi dengan pusat A, B. Ya, itu sudah bisa ya. Nah, di sini ada beberapa soal ya
ada 3 soal. Nah, di sini yang pertama menentukan bayangan titik P jika didilatasi dengan pusat M dengan faktor skala sepertiga menggunakan matriks. Nah, berarti di sini kalian terapkan di sini ya. P-nya itu adalah XY. Nah, ini X-nya, Y-nya. Lalu M-nya itu adalah pusat, berarti AB. Ini 5, kalian ganti gitu. Yang ini pusat faktor skalanya sepertiga. Jadi ini sepertiga, 0, 0 sepertiga. Terus ini X-nya itu tadi 2, jadi 2, min 5, min 1, min 5 gitu ya. Kalian bisa ya mengerjakannya. Nah, terus kalau yang nomor 2 itu tentukan koordinat titik A jika diketahui A aksennya, lalu titik M dan titik A aksen merupakan bayangan hasil dilatasi dengan pusat M dengan faktor skala min 3. Nah, ini nanti dibalik, berarti apa? Yang ditanyakan itu titik semula, berarti X-nya, Y-nya ini yang ditanyakan. Tapi bayangannya itu berarti ini bayangannya itu 2 min 4 ya, 2 ini min 4. Nah, pusatnya A, B itu ditulis sebagai 1 min 1. Jadi ini A-nya diganti 1, ini diganti min 1 ya. Nah, terus faktor skalanya min 3. Jadi nanti ditulis di sini min 2 2 min 4 sama dengan 1 min 1, terus ini min 3, 0, 0 min 3 matriks ya, kali matriks X min A nya diganti dengan X min pusat yaitu 1 ya, X min 1, Y min B nya diganti dengan Y min 1. Nah, maka dengan persamaan perkalian matriks ini atau persamaan matriks ini, kalian bisa menentukan berapakah X, berapakah Y untuk koordinat A gitu ya. Nah, kalau yang nomor 3 itu menentukan bayangan. Nah, bayangannya ini dari sebuah parabola didilatasi dengan pusat M dengan faktor skala 2. Nah, ini juga sama seperti waktu kalian kemarin mengerjakan pada refleksi, pada rotasi, itu kan ada yang ada dikaitkan dengan hubungan antara X aksen dengan X, Y aksen dengan Y, lalu X dirubah dalam X aksen, Y dirubah dalam Y aksen, lalu disubstitusi ke kurva semula, maka dapatlah nanti kurva lagi. Kalau ini kurvanya parabola, pasti nanti bayangannya juga berupa parabola. Nah, nanti kalian coba semua ya. Bu Teli sudah memberikan caranya, langkah-langkahnya, kalian bisa mengerjakan. Jadi soal ini kalian kerjakan sebagai tugas ya, dikerjakan di kertas setiap nomor, lalu difoto dan dikirimkan lewat Google Classroom sebagai tugas kelas untuk dilatasi. Nah, demikianlah kiranya kalian bisa memahami dan bisa belajar. Nanti jika ada materi yang berupa entah PowerPoint entah apa, nanti Bu Teli akan menyampaikan lagi itu sebagai tambahannya, dan semoga kalian bisa mengerjakan. Sukses buat kalian. Terima kasih.